warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabarakahu wa ta'ala yang memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada kita semua. Tentu di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat dikumpulkan di tempat terbaik yang ada di atas permukaan bumi ini, yaitu di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, hari demi hari pemandangannya semakin apa? Semakin menyenangkan dengan adanya masing-masing jamaah bawa buku, bawa catatan, dan mulai tafassahu wa tawassa'u, mulai untuk merapat-rapatkan barisan di dalam majelis, ya, tafassahu wa tawassa'u, dan diusahakan untuk bagian tembok 60 ke atas, ya, bagian tembok boleh kalau bisa 60 ke atas, 60 ke bawah insyaallah masih sanggup. Kita semua sama-sama belajar. Antum buka surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Pak Dedi boleh ambil mic, Pak Dedi. Mic. Siapa yang bawa buku? Siapa yang bersedia baca angkat tangan. Buku antum, siapa yang bersedia baca angkat tangan. Bukan angkat kaki. Antum lihat mana yang angkat tangan? Ada enggak? Siapa yang bersedia baca? Siap. Antum buka surat Al-Mujadilah ayat 11. Silakan. Ayat ke-11. Ya, artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya. Salah satu faidah memberi kelapangan dalam majelis, antum dapat kelapangan dalam hidup ini. Ya, langsung diakal kan? Paham enggak? Misal seorang memiliki kesempitan dalam hidupnya, justru salah satu yang dapat melapangkan jalan hidupnya, membuat lapang dalam majelis ilmu. Ya, masuk di akal.
tapi bisa diterima oleh apa? Iman. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, jika diperintahkan kepada kalian untuk apa? Untuk apa? Berlapang-lapang dalam majelis. Apa yang akan diperoleh? Apa yang akan diperoleh oleh orang yang melapangkan majelis? Yafsahillahu lakum. Allah akan berikan kelapangan baik hati antum, urusan antum. Enggak bisa diterima sama akal, tapi bisa diterima oleh iman. Emang enggak masuk akal gitu. Kemudian wa idza qila syuzufan syuzu, baca. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Iya. Itu masih ingat kan? Ayat ini turun saat pasukan Badar datang. Pasukan Badar datang menuju majelis Nabi. Tapi majelisnya sudah penuh, rapat, sudah rapat. Nabi bilang, berdiri. Kata Nabi apa? Berdiri. Tafassahu, berdiri. Berdiri untuk merapikan duduk saf biar masih bisa maju lagi. Tafassahu wa tawassa'u, berdiri kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terus entar dulu, maksud saya gini. Kalau antum nggak terima apa yang saya ucapkan, misalnya yang lagi nyender, maju, gitu kan. Oke? Nggak perlu antum kasih tahu, Allah sudah kasih tahu. Di ayat ini, itu sahabat nggak terima saat Nabi suruh berdiri. Paham nggak? Kenapa nggak terima? Kenapa dia nggak terima? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Kenapa sahabat nggak terima? Sampai harus Allah yang menyuruh mereka. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan, kasih mic-nya. Mana orangnya? Iya. Antum paham pertanyaan saya? Kenapa sahabat nggak terima saat Nabi bilang berdiri? Berdiri rapat-rapat. Kenapa sahabat nggak terima? Nggak tahu. Yang lain ada, angkat tangan. Ahmad Yani. Mana mic-nya? Karena mereka merasa lebih awal masuk Islam. Lebih awal masuk Islam. Yang lain? Yang lain kasih roti. Kasih roti satu. Ayo, yang lain angkat tangan. Saya sudah jelaskan di majelis ini. Ana udah jelasin di majelis ini. Ayo angkat tangan. Ahwat kalau mau jawab, tafadhol. Dia bisa jawab gak? Gimana caranya? Oh, saya udah jelasin di majelis ini. Angkat tangan. Tafadhol. Mana pakai kasih mic ya? Yang pakai baju kuning. Yang kuning dulu. Kuning nggak bisa, ke biru. Mumtaz. Karena antum udah nyaman, makanya nggak mau maju ke depan kan? Pas lagi dia yang jawab ya. Iya, begitu. Kan kita nggak tahu isi hati orang, sahih? Kita nggak tahu. Wallah, saya nggak tahu isi hati antum. Tapi Allah tahu isi hatinya para sahabat. Ngedongkol. Nabi bilang berdiri, nggak terima mereka. Kata Nabi, berdiri. Berdiri. Biar kebagian nih Ahlul Badar masuk. Udah, bahasanya udah apa tuh? PW, disuruh berdiri, maju lagi.
berdiri gitu. Turun ayat ini gara-gara itu, gara-gara mereka dongkol disuruh berdiri sama Nabi, tafassahu, sampai harus Allah yang menegur. Mafhum? Jelas? Kasih dia gelas nih. Tapi kopinya nggak ada. Kasih dia gelas sama roti burai, kasih. Mantap. Ya. Karena sudah apa? Sudah nyaman. Jelas ya? Sudah nyaman. Jadi berikutnya tembok untuk yang berapa? 60 ke atas. Minimal ba'da isya udah berubahlah posisinya insyaallah. Gimana? 60 ke atas ya. Tembok untuk 60 ke atas. Ini kita belajar sedikit demi sedikit majelis ilmu. Bagaimana kita hadir di majelis ilmu. Siapa yang tahu kenapa ya para sahabat yang sudah hadir disuruh berdiri sama Nabi? Kenapa tuh? Karena yang datang Ahlul Badar, orang istimewa. Karena antum harus garis bawahi, yang datang itu bukan orang paling kaya, yang datang bukan pejabat nomor 1, atau intinya yang datang bukan pemilik dunia, atau bukan orang yang punya dunia. Jelas? Karena nggak boleh mengkhususkan seseorang untuk di majelis ilmu karena kedudukannya, nggak boleh. Karena kekayaannya, nggak boleh. Misal ini dikosongin, kenapa dikosongin? Ini apa namanya, orang nomor 1 di sini, mau di sini kosongin, ini kosongin. Sampai subhanakallah mau bihamdika dia nggak datang juga, kosong tuh. Ya kan? Kosong juga tuh. Nggak boleh dikhususin karena hartanya, kekayaannya, kedudukannya, nggak boleh. Jelas? Tidak boleh. Dalam Islam dilarang. Dalam Islam dilarang. Sama semua. Tapi kalau dikhususkan karena apa? Karena din, karena jasanya, karena ilmunya. Seperti siapa? Ahlu Badar itu. Ahlul Badar, Nabi lihat Ahlul Badar dari kejauhan, langsung yang di dalam majelis suruh berdiri. Berdiri. Ta'zim, Nabi memuliakan mereka. Sekelompok manusia yang dikatakan oleh Nabi, seandainya mereka berbuat dosa dan maksiat, Allah akan ampuni dosanya. Karena amal mereka besar. Peperangan pertama kali mereka, jasa mereka tercatat, jasa mereka besar, sebab mereka Islam sampai di diri kita hari ini, dihargai oleh Allah, makanya Nabi suruh berdiri, para sahabat disuruh berdiri, karena Ahlul Badar mau masuk. Subhanallah, gitu. Jelas ya? Berdiri, kenapa? Pimpinan mau datang misalnya, mau duduk di sini, atau orang paling kaya mau duduk di sini, nggak boleh. Jelas? Nggak boleh. Dalam Islam, sarwa kene, siapa aja sama aja. Jelas ya? Tidak boleh dibedakan kecuali dalam ilmu, kedudukan dalam masalah ilmu. Paham sampai sini? Baik, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari kitab apa? Kitab Sittud Durar. Oke, karya siapa kitab ini? Angkat tangan, jangan lihat buku. Karya siapa? Iya, kasih dia roti. Kasih bapak roti.
Buku roti dan buku nih, Abu Rai. Si bapak buku dan roti. Taib. Sampai di mana pembahasan kita? Kita lanjut, silakan. Perkataan Ibnu Taimiyah. Sahih? Sekarang kita mulai di perkataan Ibnu Taimiyah. Sahih? Antum baca halamannya dulu biar yang bawa buku tahu di halaman berapa yang kita membaca. Halaman 63. Silakan. Antum bacanya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, lanjut. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maksudnya bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang bodoh. Iya. Ibnu Taimiyah berkata, menjelaskan tentang apa? Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang apa? Tentang firman Allah di atas, yang antum punya buku, lihat di halas di atasnya. Surat An-Nisa ayat 17. Antum buka. Surat An-Nisa ayat ke-17. Coba dibaca ayatnya, Mas. Artinya dibaca. Taubat yang diterima oleh Allah hanyalah taubat orang-orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohan. Thayyib. Lihat, perhatikan teman-teman semua. Tadinya sebagian memahami berarti orang yang berilmu ketika dia melakukan dosa berarti dosanya tidak diampuni. Sebagian memahami demikian, tapi pemahaman ini salah. Jelas? Bang Ari, maju Bang. Ke depan Bang, sini Bang. Nih, kosong nih Bang, tuh. Ada nama antum di situ tuh. Ayo maju Bang, kasih mejanya Bang. Nah, gitu, maju. Ada meja nggak Bang? Nggak ada ya? Gitu, sip. Jadi kelihatan kan gantengnya tuh. Jelas ya? Jadi sebagian tadi memahami orang berilmu ketika melakukan dosa, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi pemahaman ini salah. Kenapa salah? Karena yang tepat pemahamannya, semua yang melakukan dosa dan maksiat, mereka berstatus sebagai orang jahil. Semua, siapapun dia, ya, baik dia sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang dosen, seorang guru, seorang murid, siapa saja yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, maka dia adalah orang jahil, orang bodoh. Berarti kalau dia orang bodoh apa? Diampuni, maka bersegera juga untuk bertobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat firman Allah misalnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disuruh taubat sama Allah siapa? Orang yang beriman. Kenapa bukan pelaku maksiat? Jelas? Kenapa yang disuruh taubat? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman juga bermaksiat. Nggak ada orang beriman hidupnya tanpa dosa dan maksiat. Ada nggak orang, antum udah ngaji, saya mau tanya sama antum, angkat tangan. Siapa yang semenjak sudah ngaji nggak pernah berdosa, angkat tangan. Ada nggak?
Mana coba? Ada nggak di pojok? Ada nggak? Ada. Sesudah ikut pengajian nggak pernah berdosa? Ada? Angkat tangan. Tetap berdosa nggak? Tetap berdosa. Tetap berdosa. Cuma perbedaannya ketika sudah ngaji, bagaimana Bang Al? Perbedaannya gimana? Hah? Saat kita melakukan dosa sekarang ini dengan dulu sebelum ngaji berdosa, bedanya gimana? Bedanya? Hah? Mana yang mau bicara angkat tangan? Ayo. Mana mic-nya kasih? Kasih. Ada roti tuh. Ayo, yang mau bicara mana? Silakan. Apa perbedaannya? Yang antum rasakan apa? Mana yang mau bicara? Silakan. Silakan. Apa? Ada sedikit batasan antara jumlah dosanya. Thayyib. Yang lain kasih dia roti satu. Silakan antum. Gak nyaman, sahih. Kasih roti masih ada? Masih. Kalau roti habis ada buku nih antum grogotin aja. Apa? Mana? Nah itu dia. Kasih dia roti dan buku. Karena itu pembeda utamanya. Mana dalil? Allah berfirman, dalam surah Ali Imran dari mulai ayat 133. Dari mulai ayat 133. Kata Allah apa? Wasari'u, bersegera, cepet, jangan pakai lama, nggak usah banyak mikir, cepet, diampunin, nggak usah pikir begitu, langsung istighfar. Karena kita muamalah dengan Rabb yang menamakan dirinya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang menerima permohonan maaf, tobat. Kalau antum mau minta maaf sama si fulan, si fulanah, iya mikir. Tapi kalau sama Allah, langsung. Allah yang memerintahkan. Wasari'u ila maghfiratin. Tuh, cepet, segera. Jangan pakai lambat, jangan lelet. Nanti kalau telat, nggak manfaat. Jangan pakai tunda-tunda, jangan tarsok-tarsok. Ayat ini buat siapa? Buat kita semua. Min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surga Allah yang luas seluas langit dan bumi. Allah tutup apa? Uiddat lil muttaqin. Itu semua Allah siapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Orang bertakwa diperinci sama Allah nih di ayat berikutnya. Di antaranya di ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa itu juga berbuat dosa. Berbuat dosa enggak? Lihat Allah bilang apa? Kata Allah apa? Walladzina idza fa'alu. Tuh, mereka juga ngerjain. Ngerjain apa? Fahishatan, perbuatan keji dan mungkar, dosa dan maksiat. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah apa?
Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka spontanitas langsung ingat pada Allah dan bertaubat. Jelas? Spontanitas langsung bertaubat. Tidak pakai ditunda. Itu jawabannya. Bukan berarti kita sesudah ngaji kita tidak berbuat dosa dan maksiat. Bukan juga ini penghalalan dosa dan maksiat. Tapi ini menunjukkan terkadang iman kita turun. Iman kita turun. Dan saat iman kita turun, kemungkinan untuk bermaksiat besar. Maka karena adanya potensi itu, Allah ingatkan agar jika memang jatuh dalam dosa dan maksiat, langsung apa? Dzakarullah, ingat sama Allah. Jangan bikin podcast. Mantan A, mantan B, mantan C, mantan D, mantan E, mantan F. Jangan, langsung aja lapor kemana? Langsung aja lapor kemana? Ke langit. Bikin podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan mantan. Allah wala quwata illa billah. Gitu. Boleh nggak? Membongkar aib diri sendiri boleh nggak? Nggak boleh. Udah gitu sambil ketawa-ketawa menunjukkan seneng atas perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Kan harusnya dia nangis. Emang udah ditahu dia diampunin besok sampai diumumin. Ana mau tanya sama antum, ada nggak orang ya setemperamen Umar hari ini? Umar tuh orang rese sedikit, penggal, sikat, ya, nggak ada. Umar tuh temperamennya begitu tuh. Ada orang berbuat onar sedikit, kasih saya penggal, walaupun nggak pernah terjadi, tapi temperamen itu tetap ada. Ingat, lihat Umar radhiyallahu taala anhu, pernah nggak ada Nabi bikin apa? Podcast. Inilah Umar yang dulu membenci saya. Gimana pengalaman antum dulu waktu ngebenci saya? Hah? Kecuali antum tidak menisbatkan pada manhaj salaf, kita nggak peduli itu, ya enggak? Kalau antum menisbatkan pada manhaj salaf, mana bukti salaf melakukan apa yang antum lakukan? Paham? Sahabat apa seluruhnya orang baik dari awal? Hah? Ada yang mantan A, mantan B, mantan C, mantan D. Ada nggak podcastnya? Belum ada, start dulu gitu. Oke, belum ada. Ada nggak kisahnya sahabat menceritakan berapa perempuan yang pernah dia zinai? Riba apa yang pernah dia pakai? Maksiat apa yang pernah dia lakukan? Antum pernah ketemu dialog Nabi menceritakan ini, dialog sahabat menceritakan pada Nabi ini? Wallahi nggak ada. Kenapa? Karena harus ditutup, nggak boleh dibongkar, nggak boleh dibongkar. Mafhum? Paham? Jelas sampai sini? Antum misalnya nih di sini, Ahwat di sana sebelah, mau nanya tentang dosa dan Mas Ustadz, minuman apa dulu yang belum pernah saya minum Ustadz? Gitu. Nanyanya salah bro. Kalau kata orang Betawi, songong amat loh gitu kan. Bukan begitu cara nanyanya. Ustadz, minuman apa dulu yang belum pernah saya minum? Semuanya udah pernah saya minum. Kira-kira Allah masih mengampuni saya nggak? Nggak begitu cara nanyanya, salah. Jelas? Salah. Cara nanyanya gimana? Ustadz, dahulu ada seorang yang selalu mabok, semua apa? Narkoba udah dicobain dari yang apa? Dari yang murah sampai yang mahal. Kira-kira orang kayak gini masih ada tobatnya kah? Kan dia nggak nisbatan pada dirinya. Aneh udah nggak tahu Bang Ari tukang mabok, pakai ngomong tukang mabok dulu. Misalnya ya Bang ya,
Dulu enggak kan? Enggak tahu gitu. Udah cukup, gak usah antum tanya lagi, udah cukup. Jelas ya? Paham sampai sini? Begitu cara nanyanya. Ustadz, saya dulu pernah berzina 5 kali, 10 kali. Bukan begitu nanyanya. Paham? Bukan begitu, itu namanya apa? Bongkar aib. Antum bilang, Ustadz, apakah orang yang sering berzina masih ada kesempatan untuk taubat? Begitu. Sama kita semua pelaku dosa dan maksiat. Makanya kita belajar. Dengan belajar akan tersingkap 1000 lebih kesalahan pada diri kita. Gitu. Jelas? Saya termasuk saya orang yang punya 1000 kesalahan. Maka dengan belajar mudah-mudahan bisa berubah. Gitu. Jelas ya? Lihat Allah bilang apa? Dzakarullah. Dia langsung ingat kepada apa? Allah. Nggak ada pengakuan dosa dalam agama ini. Pengakuan dosa hanya kepada siapa? Allah. Paham sampai sini? Paham? Gitu. Kan kalau antum bikin acara yang tadinya orang nggak tahu, antum pelaku A, pelaku B, jadi tahu nggak? Jadi tahu. Emang antum udah yakin diampuni itu dosa? Kan belum ketemu Allah. Betul? Ketika kita belum ketemu Allah, kan kita belum tahu apa diampuni atau tidak. Diumbar. Dulu di sini nih, nuntiknya di sini. Asik gitu kan. Nyuntiknya di sini, ya Bang Arya. Pakai ditunjukin sebelah mana? Ini sebelah sini nih, sebelah sini. Ya Allah wala quwata illa billah. Salah. Total. Udah biar Allah yang tahu, Allah tutup. Gitu. Jelas semua? Kalau Allah mau buka aib kita, tidak ada yang tanpa aib di masjid ini. Semuanya punya aib. Ya enggak? Yakin? Kalau Allah buka yang perbuatan dosa dan maksiat kita, semuanya kebongkar. Termasuk saya. Itulah kasih sayang Allah. Itulah kasih sayang Allah, tidak mempermalukan kita di hadapan manusia. Ditutup sama Allah, padahal kita udah kebangetan sama Allah. Ya enggak? Kita udah kurang ngajar level tinggi sama siapa? Allah. Tapi Allah masih tetap apa? Tutup. Allahu Akbar. Semoga Allah beri kesadaran pada kita semua. Jelas sampai sini? Jadi perkataan Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan jahil adalah di ayat di atas. Nah, di surat Ali Imran ini menjelaskan orang bertakwa pun berpotensi untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Yang menjadi pembeda, orang bertakwa tidak cerita dosanya pada manusia, tapi cerita langsung kepada Allah. Ya, kecuali mencari solusi berdua, nggak usah diumumin publikasi, gitu. Ya, berdua cerita, datengin Ustadz, Cat, solusinya bagaimana? Saya pernah begini. Artinya butuh ilmu. Dia butuh ilmu untuk mencahkan solusi. Tapi juga harus antum tahu ustadznya siap nggak menerima amanah. Kan berat menerima amanah. Jelas? Lanjut Mas, dibaca di bukunya. Dan setiap orang yang takut kepadanya adalah orang berilmu. Taib. Setiap orang yang takut pada Allah adalah orang alim. Makanya puncak keberhasilan pelajar di dunia ini adalah doktor, profesor, LC, MA. Itu bukan? Itu atau bukan? Bukan. Puncak keberhasilan pelajar di bumi ini, saya bilang di bumi ini, adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Itu. Antum dalam
dalam belajar ilmu agama, saya dan antum dalam belajar ilmu agama, itu target utamanya tuh memupuk rasa takut dalam jiwa ini kepada Rabbul Izzah. Gak ada artinya ilmu, gak ada artinya belajar, di mana antum belajar, di mana kita belajar, tapi tidak takut sama Allah, gak ada artinya. Imam Ahmad ketika ditanya, al-aslu fil ilmi khasyatullah. Inti daripada keberhasilan seseorang menjadi pelajar adalah rasa takutnya kepada Allah. Gitu. Rasa takut dia kepada Allah. Kalau orang punya ilmu, tidak punya rasa takut pada Allah, tetap aja dia akan berbohong. Tetap aja dia akan menipu. Tetap aja dia akan begini dan begitu dari dosa dan maksiat. Karena tidak ada rasa apa? Takut kepada Rabbul Izzah. Jelas? Semakin orang belajar, maka harus semakin dia takut. Semakin orang belajar, harus semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keberhasilan. Itu puncak keberhasilan. Seseorang menuntut ilmu, keberhasilannya adalah semakin dia belajar, semakin tambah takut kepada Allah. Contoh nih, misal antum hafal surat Al-Asr, wal Asr, hafal? Kata Allah apa? Demi masa. Kemudian Allah bilang apa? Innal insana lafi khusrin. Semua manusia tuh, semua tanpa terkecuali, mereka dalam kondisi yang rugi, bangkrut, kata Allah. Kecuali mereka yang punya 4 hal. Apa aja? Illalladzina amanu. Yang pertama tuh, dia beriman. Kesempurnaan iman. Rukun iman sempurna. Oke? Sempurna imannya. Antum jamnya matiin dulu, jangan lihat-lihat jam ngaji sini. Oke? Sepakat? Udah saya bilang minggu lalu, kalau ngaji sama saya jangan tengok-tengok jam. Pokoknya tiba-tiba jam 12 aja gitu, insyaallah. Kita udah masuk isya ya? Sebentar lagi 3 menit. Oke, 2 menit. Yang pertama, sifat yang pertama, dia harus beriman. Berarti kafir rugi. Semua kafir rugi. Walaupun juara piala dunia, rugi, bangkrut, kecuali dia masuk Islam di kemudian hari. Jelas? Jangan sampai salah punya idola, mengidolakan orang kafir. Gak pernah ketemu kan sama dia di sini? Entah diketemuin di neraka gimana lo? Hah? Iya kan? Gak pernah ketemu kan di sini? Pernah gak ketemu? Orang belum pernah ke Indonesia kan? Tapi ngarep-ngarep ketemu, entar Allah ketemuin nama dia. Mau? Di mana? Ada yang mau? Angkat tangan. Di mana tempat dia kalau dia mati di atas agama itu? Di neraka. Sahih enggak? Siapa yang bilang? Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di mana? Fi nari jahannam. Masih mau mengidolakan dia? Masih? Obat. Ya, namanya juga belajar ya, Bang Ari ya. Copot semua. Poster di rumah copot, Bang. Wah, fitnah lu Ustaz kata gitu. Anda bercanda, Bang, biar nggak tegang. Ya, Bang ya. Jangan mengidolakan mereka, nggak boleh. Seneng-seneng main bola, silakan main bola. Jangan idolain mereka. Ya, Ahmad Yani. Jangan idolain mereka. Gak boleh. Nanti ngidolain mereka, antum nggak sadar beli salib lagi. Hah? Lagi main bola nih, ngegolin, lupa antum muslim, begini-begini lagi antum. Hah? Ya kan? Saking ngidolainnya tuh. Antum tahu, tapi udah azan. Nanti aja deh. Udah azan deh, Pak. Oke, nanti kita lanjutkan. Setelah ini jam masukin tas semua. Oke, sepakat? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.